Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Aka Channel. Seperti biasa, saya mau berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat atau berbagi testimoni. Wih, keren. Gimana perjalanan kalian semua setelah mengamalkan sholawat? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian sudah raih? Sebuah harapan yang sudah kita lalui. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, saya mau sharing kepada kalian semua. Semoga bisa bermanfaat, membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi mengamalkan sholawat. Sholawat apa yang kita panjatkan pada hari ini, dan sudah berapa banyak kita mengamalkan sholawat di pagi hari ini. Nah, tentunya apapun sholawatnya, insya Allah penuh keberkahan, dan tentunya tidak ada yang namanya sia-sia ketika kita sudah mengamalkan sholawat. Nah, saya mau berbagi cerita. Ada sebuah melihat dari sebuah konten-konten orang lain yang katanya bisa ATM terisi sendiri, ada yang meraih punya kendaraan dengan memperbanyak sholawat, banyak kemudahan, dan ada juga yang lebih menarik, bisa terbebasnya dari semua hutang atau lunasnya sebuah hutang kita dengan cepat, dengan mudah, dengan keajaiban berkahnya sholawat. Nah, tentunya kenapa sih kita itu harus membaca zikir-zikir sholawat? Ya karena kita itu memperlihatkan atau rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dan yang tentunya orang yang paling mulia di dunia ini, dan beliau yang dianugerahkan atau yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menebarkan virus, yaitu agama Islam ya tentunya. Nah, sebenarnya sih awalnya nggak percaya ya yang namanya amalan-amalan sholawat bisa mendatangkan atau menarik sebuah rezeki yang luas dan mendatangkan sebuah kemudahan dan kelancaran. Dan tentunya apa yang saya saat ini buat video ini bukan hanya semata pengen buat video aja ya, tapi sharing kepada kalian semua tentang kisah keajaiban sholawat yang pernah saya rasakan selama ini. Nah, jangan ada pernah lelah untuk membaca sholawat. Itu kan yang Mbak Mel Lisa ya, yang sering membuat kontennya, yaitu testimoni di setiap konten-kontennya ya, sangat luar biasa, dan tentunya menjadi motivasi buat kita semua yang selalu mengamalkan sholawat. Nah, ada lagi yang lebih menarik dan unik, yaitu Teh Dina atau Teh Dina Lestari ya. Dan itu motivasi saya banget gitu. Setiap langkah saya bisa membimbing, walaupun hanya melihat dari sebuah konten videonya, dari awal sampai sekarang lebih mengenal yang namanya zikir-zikir sholawat. Nah, tentunya sholawat itu adalah bentuk rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, seiringnya kita memperbanyak sholawat, nah seiringnya juga kita banyak berdoa, punya harapan, punya keinginan, maka dari itu doa itu dilampirkan juga dengan memperbanyak sholawat gitu. Karena kalau kita berdoa tanpa mengandalkan siapapun atau tergantungan dengan diri sendiri, apa sih kita punya siapa sih kita, punya kemampuan apa sih kita gitu kan. Nah, tapi dengan berbanyak sholawat kita
dan doa-doa kita didorong oleh dan pada intinya bukan didorong tapi dilampirkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita berdoa, berselawat, dan melakukan perintah-perintah Allah, maka insya Allah perubahan kehidupan itu akan nyata adanya. Dan ini yang saya rasakan gitu. Dan kalau kalian semua ngerasa masih dalam kesulitan, belum ada perubahan, tetap sabar, tetap terima apa yang sedang terjadi pada hari ini, tetap tegar, dan tetap menggapai harapan-harapan yang positif, dan tetap nyalakan hati ini selalu penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak sholawat, mudah-mudahan akan memecahkan segala permasalahan kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sudah membaca sholawat, tentunya kita didekatkan dengan hal yang baik dan diberikan petunjuk, jalan, kemudahan dengan wasilahnya memperbanyak sholawat. Nah, nanti kita akan dikenalkan dengan hal yang baik tentunya, dilindungi dari segala mara bahaya, dilancarkan segala urusannya, dan tentunya kalau kita sudah mengenal ilmu sholawat, kita juga harus mengenal yang namanya menjaga kekuatan sebuah omongan atau menempelkan sebuah prinsip, yaitu menjaga ucapan dari ucapan yang salah. Dan tanamkan juga ketika kita sudah memperbanyak sholawat, kita juga jangan putus silaturahmi dengan keluarga kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah itu jangan pernah kita merasa paling pintar, ngerasa sudah paling benar, dan ngerasa udah paling baik. Dan orang yang paling hebat itu adalah orang yang selalu ngerasa hidupnya belum bisa menjadi orang yang lebih baik, dan setiap ada kesalahan dalam kehidupan kita selalu memohon ampun kepada Allah SWT. Karena kehidupan kita tentunya tidak luput dari kesalahan, tapi seberapa banyak kita mohon ampun kepada Allah, nah itu yang sangat luar biasa. Nah, percuma juga ketika kita sudah memperbanyak sholawat, sudah menanamkan hal-hal yang positif, tapi kalau kita ngerasa tidak meminta memohon ampun kepada Allah SWT atas apa yang sudah kita buat, maka percuma juga gitu. Nah, pada intinya pada kesempatan kali ini seperti biasa saya sharing kepada kalian semua, semoga bisa lebih semangat lagi membaca sholawatnya, dan salam silaturahmi dari saya secara pribadi di AK channel ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan tetap akan diberikan kemudahan dan tercapainya sebuah doa-doa kita. Nah, saya pernah melihat dari konten-kontennya Pak Nasrullah ya, bahwa menarik sebuah rezeki itu berawal dari kehidupan kita, dari sehari-hari kita gitu. Kalau sehari-hari kita berbuat yang tidak baik, maka itu akan menjadi sebuah perisai. Nah, bagaimana kita untuk menghilangkan semua perisai-perisai tersebut? Yaitu langkah awalnya atau langkah dasarnya itu kita berhati-hatilah dengan dosa. Karena kenapa? Kalau kita sudah berhati-hati dengan dosa, maka kalau kita menghindari dari satu dosa atau dua dosa yang akan menerpa dalam kehidupan kita, maka akan semakin mudah doa-doa kita akan terkabul. Nah, ada sebuah cerita, tentunya siapa sih yang nggak tahu yang namanya surat Al-Fatihah? Tentunya surat Al-Fatihah itu kalau kita bacakan gitu ya, di setiap habis sholat, habis berdoa, habis tawasulan, atau habis ngapain saja gitu ya, pasti diawali dengan, dan tentunya kita sholat juga kan diawali dengan membaca Al-Fatihah.
Itu surat yang sangat luar biasa yang Allah turunkan, dan surat pertama yang Allah turunkan gitu. Nah, kalau kita dibacakan dengan orang-orang yang soleh, itu sangat mujarab. Bukan salah suratnya, tapi kitanya gitu kan. Terkadang kita sudah membaca sholawat tapi belum terkabulnya sebuah doa, belum ada sebuah keajaiban, belum ada perubahan. Dan tentunya kalau kitanya bersih, kalau kitanya sudah membersihkan diri, menjauhi dari kotoran-kotoran, maka semakin mudah hal-hal yang baik itu menerpa dalam kehidupan kita. Nah, tentunya diiringi juga dengan kekuatan membaca Al-Fatihah. Kita banyak berdoa, diakhiri dengan membaca Al-Fatihah, itu sangat luar biasa dan penuh keberkahannya gitu. Nah, berdoa yang paling penting, setelah kita berdoa, jangan lupa juga kita berdoa kepada dua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Nah, kita tetap selalu mendoakan, dan tentunya kepada orang-orang yang masih ada dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, ya kita harus juga mendoakan, karena doa yang paling baik itu adalah doa yang bisa mendoakan orang lain. Dan jangan khawatir, doa itu akan balik lagi kepada kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita berdoa sendiri itu ruginya kita tidak bisa mendoakan orang lain, hanya cukup untuk diri sendiri. Itu juga bagus, tapi kalau lebih bagusnya kita berdoa mendoakan orang lain, dan tentunya doa itu akan akan balik lagi kepada kita. Nah, semakin banyak kita menanam hal-hal kebaikan, nah disitulah alangkah bagusnya di kehidupan kita akan lebih cepat perubahan atau untuk lebih baik kehidupan kita. Nah, gimana sahabat semuanya, perjalanan sudah mengamalkan salawatnya, semakin semangat lagi nggak untuk menggapai semua keinginan kita, harapan kita? Berdoa, membaca salawat, itu aja setiap hari. Nanti kita akan diarahkan kepada hal-hal yang baik, dan tentunya semua doa kita akan Allah rencanakan buat kita gitu, untuk yang lebih baik. Nah, tentunya kalau kita sudah membaca salawat, sudah melakukan hal yang baik, kita lakuin aja apa yang kita inginkan dengan niat yang pasti tentunya. Kalau kita pengen menjadi pengusaha apa nih, ya kita lakukan aja apa yang kita bisa saat ini gitu. Nanti Allah akan arahkan, Allah akan berikan jalan tersebut, dan tentunya walaupun dengan banyak rintangan yang akan kita hadapi, kita lakuin aja gitu. Nah, paling sampai di sini dulu sharing kali ini. Jika ada saran dan masukan bisa dituliskan di dalam komentar, dan jika ada kata-kata yang salah mohon maaf, saya juga di sini belajar. Dan terima kasih banyak yang sudah mengikuti channel ini, dan jangan lupa yang baru menonton video ini, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan bagikan kepada media sosial kalian. Biar apa? Biar teman kalian semua mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, sampai di sini dulu. Next di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.